Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan tetap bahagia ya. Hari ini kita akan belajar bareng loh. Materinya pasti seru banget. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Siapkan semangat, senyuman, dan jangan lupa dicatat ya. Yuk kita mulai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Putri Wiyogo, Prodi PAI semester 4 reguler pagi, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai dengan NIM 230101002. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi mengenai akidah akhlak dengan pembagian yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi akhlak terpuji maupun akhlak tercela, sebelumnya kalian pada tahu nggak apa sih itu akhlak? Nah, jadi akhlak itu adalah perilaku, sifat, ataupun karakter yang menjadi ciri khas dari seseorang dalam berinteraksi dengan manusia, dengan Allah, maupun dengan alam semesta. Nah, karena kalian udah tahu apa itu pengertian akhlak, maka di sini saya akan melanjutkan materi dengan menjelaskan pengertian akhlak terpuji, contoh perbuatan akhlak terpuji, dan dampak akhlak terpuji. Simak terus ya. Jadi, akhlak terpuji atau bisa seringkali kita sebut dengan akhlak mahmudah, yang dimana memiliki arti yaitu perbuatan atau kepribadian yang baik ada pada diri seseorang dengan nilai etika, moral yang tinggi seperti contohnya jujur, amanah, sabar, dan dermawan. Akhlak terpuji juga bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang dan hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya contoh dari akhlak terpuji yang pertama itu ada jujur. Nah, jujur ini adalah perilaku yang menunjukkan kesesuaian antara perkataan kita dengan perbuatan, dengan kenyataan atau faktanya. Contohnya itu ketika kita ingin meminjam barang teman kita dan barang itu tiba-tiba rusak di kita, maka kita harus jujur memberitahu kepada teman kita bahwasanya barangnya itu rusak, tidak boleh berbohong. Yang kedua itu sabar. Nah, sabar adalah kemampuan kita untuk menahan diri dari reaksi negatif atau emosi yang berlebihan yang tidak bisa terkendali dalam menghadapi kesulitan, tantangan, atau tekanan. Contohnya itu misalnya ketika kita dihadapi suatu cobaan atau musibah, kita harus sabar menghadapinya karena percayalah Allah akan membantu kita jika kita sabar menghadapi masalah yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, itu ada amanah. Jadi, amanah adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan kemampuan menjaga kepercayaan dan tanggung jawab kepada seseorang. Contohnya, ketika kita dimintai tolong untuk memberikan sesuatu barang kepada seseorang, maka kita harus memberikan barang tersebut kepada orang yang dituju. Dan kita nggak boleh memakai barang itu untuk diri kita sendiri, karena itu kan bukan punya kita. Jadi, kita harus memiliki sifat amanah, di mana kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang ditanggungjawabkan kepada kita. Nah, dampak dari akhlak terpuji yang pertama itu bisa membangun hubungan yang baik, yang kedua itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan, dan yang ketiga itu bisa membawa kita kepada kesuksesan dan kemajuan diri sendiri, dan yang keempat itu meningkatkan reputasi dan nama baik seseorang. Yang kelima adalah menimbulkan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akhlak tercela. Simak ya. Nah, jadi akhlak tercela itu biasa kita sebut dengan akhlak majmumah, yang dimana akhlak ini berarti perilaku, sifat yang buruk atau tercela yang menjadi ciri khas seseorang. Akhlak tercela tersebut mencakup perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi, berbanding dengan akhlak terpuji, dengan contoh seperti berbohong, khianat, pemarah, dan sombong. Akhlak tercela juga dapat merusak hubungan kita dengan orang lain, menurunkan kualitas hidup kita, dan membawa keburukan serta kesulitan di dalam hidup kita. Berikutnya adalah contoh dari perbuatan
akhlak tercela. Yang pertama ada ghibah. Nah, ghibah ini termaksud dari perilaku yang menyebutkan atau membicarakan keburukan dan kekurangan orang lain di belakangnya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi, ghibah ini dapat berupa perkataan, isyarat, bahkan tulisan yang bertujuan untuk merendahkan seseorang atau merusak reputasi. Contohnya itu ketika di sekolah ada teman yang tidak datang, jadi kita membicarakan teman yang tidak datang itu mengenai keburukan teman tersebut. Contohnya kayak, ih dia jarang mandi loh, ih dia itu bau banget loh. Kita bicarakan begitu di belakang orang yang sakit tadi. Itu nggak boleh ya. Nah, contoh yang kedua itu ada fitnah. Fitnah adalah tindakan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang seseorang atau sesuatu dengan tujuan yang merusak reputasi dan menimbulkan kebencian dan menciptakan konflik. Contohnya itu menuduh teman mencuri benda milik kita, padahal kita sendiri yang lupa menaruhnya. Yang ketiga itu ada sombong. Jadi, sombong adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan perasaan bangga diri yang berlebihan, merasa lebih baik dari orang lain, dan meremehkan orang lain. Contoh perilaku sombong itu merasa dirinya paling pintar dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat dari teman-temannya. Dampak dari akhlak tercela yang pertama itu dapat merusak hubungan sosial karena memiliki sifat-sifat yang buruk seperti sombong, iri, dan dengki yang bisa memunculkan konflik dan merusak hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua, dapat menimbulkan kebencian dan dendam dari orang lain. Yang ketiga, menghambat kesuksesan dan kemajuan pada diri sendiri. Yang keempat, merusak reputasi dan nama baik seseorang. Dan yang kelima, menimbulkan stres, kecemasan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, selesai juga penjelasan dari saya mengenai akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Contoh maupun dampaknya. Kalian paham kan? Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya ajarkan tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa akhlak terpuji itu adalah akhlak yang disenangi oleh Allah dan orang lain, dan akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak disenangi Allah dan orang lain. Maka dari itu, peliharalah diri kita agar selalu berbuat dan berperilaku yang baik. Usahakan menjauhi perilaku yang buruk tersebut karena akan berdampak negatif kepada diri kita maupun orang lain. Sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.